pencegahan stunting nggak cuma BKKBN dan Kementerian Kesehatan aja, tapi banyak lintas kementerian lainnya yang juga mendukung. Cakap tak cakap, yang penting mantap. Belum apa udah ketawa duluan ya Kak, apa kabar sih? Baik-baik aja gue. Baru kali ini gue ke rumah lu. Ih, gue udah ngajakin udah lama, susah ya pengacara kan? Ya Kak. Pengangguran gak ada acara, Bo. Tapi gue lihat-lihat ya. Lumayan ya Kak ya. Nyaman loh. Hasil ngepet. Minum dulu Kak. Ini air menit. Ih, lu jahat banget tuh sama gue. Kita udah temenan 10 tahun tahu Dini. Apa kabar sih Kak? Baik, alhamdulillah. Ngapain aja sibuk? Ya gue sih ya gini-gini aja tapi dapat duit gue. Tuh kan bener kan lo? Pengacara ya Kak, pengacara ngepel. Embur. Lu gimana? Masih? Kak, pusing Kak, gue Kak lagi ada kerjaan. Jadi kita tuh lagi ada kerjasama sama BKKBN. Oh, gitu, kantor gue. Yang 2 anak cukup? Nah ceritanya kita tuh butuh banget sama digital campaign. Lah emang mau ngapain di digital? Iya, promo-promo anak Kak, biasa. Jadi kan kita ada beberapa pekerjaan yang banyak inilah mempengaruhi masyarakat gitulah, perubahan perilaku, komunikasi gitu. Oh, di situ lo pengen kayak ngepromoin, kampanyein si program-program BKKBN itu. Gitu kayak misalnya keluarga berencana itu keren ya Kak, gitu kan. Kalau mau kawin jangan lupa direncanain gitu. Sama duitnya. Makanya mau ngobrol deh soal itu. Nah, oke. Gua punya temen nih. Temen baik gua. Yang dia itu jago banget tentang digitalan. Coba suruh sini Kak, buruan. Ya udah, oke, sebentar ya. Gua calling dulu sebentar. Kak, calling yang mana Kak? Sebentar, telepati. Oh iya. Saking deketnya gua sama dia nih. Oke. Nah, apaan nih? Voila, di sisi. Lewat mana Kak? Iya. Gua saking deketnya sama ini orang temen gua. Langsung datang, gua telepati aja gampang kan? Ntar dulu, halo pemirsa. Apa kabar? Kenapa? Tahu-tahu gua datang. Untung kagak tumpah. Lagi ngapain emang bawa kopi, bawa laptop nih? Nganterin orderan orang. Kok cuma satu yang dibawa Kak? Iya. Ya kan nggak tahu dipanggil ke sini. Pakai minum dulu. Iya, diminum dulu. Ini apaan? Vodka? Iya. Yang banyak Nah, Kak. ini teman yang gue ceritain tadi yang memang ahli banget mengenai digital campaign. Kenalin Doroy. Apa sih? Hai Doroy. Gua Dini. Halo Dini, saya Doroy. Apaan sih? Jadi ini kenapa? jadi si Dini ini lagi butuh orang yang ngerti atau agensi yang ngerti mengenai digital karena dia lagi ada kerjasama sama BKKBN. Yayasan apa itu? Cinta Negara ya? Yayasan Cipta saya. Cipta Negara. Cipta. Yayasan Cipta. Gua kira Kita Cinta Negara. banyak kerja berkaitan dengan strategi komunikasi untuk kesehatan masyarakat. Ada beberapa sih yang mau kita lakukan gitu ya, campaign gitu ya melalui sosial media, makanya perlu banget deh. Terus jadi lagi nyari nih, lagi bingung gimana strategi komunikasinya. Iya, lu kan ahli nih, buktiin sekalian sama temen lu ini. Pasti. Buktiin. Lumayan, harganya nanti tinggal di diskon. Diskon ya. Biasanya nih ya, kalau dia minta diskon, sisaannya bakal minta margin. Jadi sama aja Marginnya ada. Komunikasi digital. Oke, tapi gue boleh nanya dulu nggak sih kayak Yayasan Cipta ini apa? Jadi kita nih LSMK, kita bergerak di bidang kesehatan masyarakat tadi, dan kita banyak lebih ke komunikasi, khususnya komunikasi perubahan perilaku. Nah, ada satu kerjaan yang saat ini kita lakukan, yaitu pencegahan stunting. Pernah dengar nggak stunting? Oh, stunting yang waktu itu si Wilma ceritain tuh. Iya. Yang ini kan apa namanya, si anak itu, orang itu perkembangan tubuhnya, fisiknya terhambat ya. Betul. Jadi dia nggak tinggi-tinggi gitu kan. Jadi harusnya di umur sekian tingginya sekian. Nah ini dia gagal tumbuh kembang gitu. Nah itu banyak dampaknya. Di antaranya nanti bisa berpengaruh ke otaknya. Dia jadi tidak dibandingkan anak-anak yang tidak stunting gitu ya. Jadi tidak begitu pintar gitu ya.
Dan ya itu karena persoalan dari gizi dan juga karena kondisi kesehatannya yang sering sakit misalnya karena infeksi, jadi dia tidak bisa mendapatkan asupan yang maksimal. Berarti sama yang dijelasin Wilma. Nah kalau si Doro ini kucingnya yang stunting. Oh gitu. Bisa juga, bisa dikasih tahu tips-tips. Lain dong. Kenapa jadi gitu? Bercanda. Tapi gue barusan coba nih googling nih dengan keyword stunting dan BKKBN. Salah satu paling atasnya itu adalah berita mengenai pada bulan Januari tahun 2021 kemarin Pak Jokowi baru aja nunjuk BKKBN sebagai ketua program percepatan penanganan stunting. Betul. Oh, wow. Ya, jadi memang untuk penanganan stunting sendiri di Indonesia tuh udah cukup lama gitu ya. Dan memang selama beberapa tahun terakhir ini pencapaian untuk penurunan stunting ini agak stagnan gitu ya. Dan mungkin untuk memperkuat dan juga mempercepat penurunan stunting ini ditunjuklah BKKBN yang memang kuat sekali untuk penanganan stunting di lapangan khususnya. Oh, emang BKKBN ngapain sih tuh? Kan biasanya kalau yang gua tahu ya. Muka lu biasa aja. Coba. Biasanya lu kalau udah mulai yang gue tahu tuh so tahu nih biasanya nih. Yang gue tahu nih BKKBN biasanya cuma ngurusin kayak pembatasan keluarga itu punya anak cuma 2, cuma 3 terus kayak nggak sampai ke gizi-gizi gitu. Oh. Emang ngapain tuh kalau BKKBN di sini? Jadi BKKBN ini sebenarnya lebih banyak melakukan kampanye untuk keluarga, gitu. Jadi persiapan keluarga, namanya juga keluarga berencana. Gitu. Jadi ya kita sebelum berkeluarga ya harus direncanakan dulu dong. Iya, merencanakan setuju, itu keren gitu. Nah ini dalam rangka menghasilkan generasi-generasi yang sehat. Gitu. Iya, makanya sangat berkaitan antara keluarga berencana dan juga stunting. Iya, gitu. kalau soalnya kan banyak banget ya kayak anak-anak muda yang memang mereka pengen nikah tapi nggak direncanain sampai kayak gizi si anak itu, jadi main nikah aja. Betul, apalagi ada yang nggak tahu ya, suka denger kan cerita-cerita misalnya belum waktunya menikah baru 15 tahun, 14 tahun udah dikawinin gitu. Tapi bener nggak sih kalau BKKBN itu kebetulan nih beberapa tahun yang lalu gue pernah kerjasama bareng BKKBN. Bukan kerjasama sih, dipekerjakan. Jadi gue jadi copywriter untuk program setahunnya. Itu tuh BKKBN itu bukan cuma ngurusin si keluarganya saja, tapi bener-bener luas ya. Mulai dari remajanya, persiapan mau menikah, sampai mengandung, punya anak. Anaknya mulai remaja lagi, sementara orang tuanya jadi masuk usia senja. Itu semua tuh program pemerintah ada. Betul, iya. Itu yang dilakukan oleh BKKBN. Jadi memang dipersiapkan untuk mempersiapkan generasi-generasi yang sehat gitu dan berkualitas dan berencana gitu. Jadi dimulai dari awal, mulai remaja gizinya seperti apa. Belum lagi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Ayo. Kita kan nggak mau ya anak-anak remaja tuh hamil di luar nikah atau misalnya untung lanjut. Atau mungkin kita ingin remaja-remaja lebih positif gitu ya, nggak hanya memikirkan ya kawin muda atau ya seks sebelum menikah dan sebagainya gitu. Jadi kita memberikan pandangan yang lebih positif, misalnya bagaimana remaja ini dari awal sudah sadar dengan dirinya. Terus kemudian dia juga ya namanya pacaran gitu, misalnya pacaran yang sehat. Yang pacaran sehat itu seperti apa sih gitu. Nah ini itu tanya sama gue tuh. Nah, pacaran kan. Lu tau pacarannya doang. Sehatnya enggak lo. Enggak Roy. Sehatnya iya gue tahu, pacarannya karena kagak ada ya. Curhat. Bocahnya. Curcol dikit. Tapi berarti menurut gue selama ini masih kurang nggak sih komunikasi itu sampai ke masyarakat? Nah, masalahnya kan kita taunya kayak Bang Git bilang tadi tuh, BKKBN itu soal keluarga berencananya saja. Jadi kayak kesannya soal bapak, ibu, 2 anak cukup. Itu saja. Jadi setelah menikah gitu taunya direncanainnya gitu. Iya nggak sih? Padahal kan sebenarnya luas banget tuh, kayak kalau gue bilang kayak cycle of life-nya tuh semuanya tuh bahkan sudah dipersiapkan. Betul. Sekomprehensif itu ya ternyata. Sekomprehensif. Baru denger nih gue nih. Kebetulan tadi gue lihat ada kata-kata komprehensif. Gue cari di Google apa komprehensif. Apa artinya? Lengkap. Paket komplit. Holistik. Iya, jadi memang dan itu sebenarnya nggak cuma BKKBN ya. Jadi kalau misalnya yang urusannya kesehatan misalnya.
BKKBN juga bekerja sama Kementerian Kesehatan. Terus kemudian untuk yang pencegahan stunting, nggak cuma BKKBN dan Kementerian Kesehatan aja, tapi banyak lintas kementerian lainnya yang juga mendukung program ini gitu. Termasuk yayasan lo? Termasuk kita yang juga lo bekerja? Ya kita juga sama sih dipekerjakan ya. Nggak apa-apa. Tapi kan tujuannya baik sih menurut gua, bukan cuma sekedar campaign, maksudnya sekedar barang ya yang kita jual, tapi kan maksudnya ini campaign sesuatu yang menarik dan harusnya berpositif gitu loh. Banget sih. Iya, betul. Nah, ini yang sebenarnya kita coba upayakan gitu ya. Kayak tadi Doroy sama Bangkit bilang, kok BKKBN ngerjain ini kok banyak juga yang belum tahu ya gitu. Nah, ini mungkin jadi kontribusi kita ya, anak muda. Saya juga kan masih muda gitu ya. Iya, pasti kan kita seumuran. Dia orang tua. Iya. Jadi ya sebagai kontribusi kita, karena kita juga biasanya aktif di digital media gitu ya, atau di sosial media, ya bagian dari tanggung jawab sosial kita gitu ya, membantu mempromosikan apa yang dipromosikan oleh pemerintah. Mungkin itu kali ya. Tapi bentar deh, gue masih penasaran soal si stunting tadi nih. Sebenarnya ini kedua kalinya nih ya, kita dengar ya. Waktu itu sudah ada Dr. Wilma tuh teman lo yang bahas stunting ini nih penyebabnya apakah gen saja atau maksudnya kayak gimana sih cara, ini kan lagi rame, gue juga sempat lihat di digital lagi sempat ada tuh bahas stunting. Sebenarnya cara penanggulangannya gimana sih gitu loh? Oh begini. Oh enggak. Silakan Dini yang lebih paham. Jadi sebenarnya kalau kita tarik mudahnya gitu ya, penyebab utamanya dari asupan gizinya. Dari gizinya. Kemudian juga dari kesehatannya, kondisinya, misalnya infeksi, penyakit infeksi gitu ya, kayak misalnya diare. Kalau diare terus-terusan kan harusnya makan makannya teratur atau minumnya teratur, tapi kan tetap karena kebuang-buang juga nggak kan, diserap jadi, bagus tuh. Betul. Ya. Padahal untuk tumbuh kembang anak itu tuh diperlukan gizi yang cukup gitu. Nah itu sebenarnya masalah utamanya di situ. Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang, ternyata untuk mempersiapkan anak-anak yang supaya nggak stunting ini harus dimulai dari remaja, dari ibunya, dari remaja. Dari si ibu, dari remaja? Betul. Jadi kayak misalnya nih kita lihat, nggak tahu pernah dengar apa enggak sih teman-teman kalian yang suka makan gitu ya, makannya tuh umumnya kalau nggak Indomie, junk food lah ya, KFC gitu-gitu ya. Nggak boleh nyebut merek ya. Nggak apa-apa. Ngomong-ngomong makanan, gitu ya. Dapur lagi enak banget tau gitu. Tahu aja kita ini. Makasih ya Bibi. Saya nggak pedes-pedes Bi ininya. Jadi makanan-makanan junk food, fast food, terus udah gitu frozen food gitu ya, yang banyak pengawetnya, instan lah ya. Instan, terus belum tentu dia makan protein, belum tentu dia makan sayuran gitu ya. Nah ini yang mempengaruhi kondisi tubuhnya. Biasanya anak remaja itu anemia, kurang darah. Wah gitu. itu berarti pekerjaan yang nggak mudah sih. Mudah. Makanya intervensinya dari remaja. Remaja itu disarankan untuk minum tablet tambah darah sama dan susu zat nggak? besi. Ya boleh juga sih untuk memperkuat ininya ya. Gue baca-baca juga tuh tentang stunting, katanya bukan cuma hal-hal fisik aja, tapi kayak psikologis juga ngaruh ya? Ini kali maksud lo apa? Kondisi keluarganya gitu loh, maksudnya bagaimana mereka nerima informasi gitu, maksudnya tingkat sosial gitu sih. Ya nggak sih, Wilma sempat bilang itu? Iya kayak misalnya nih kita nih lagi konsultasi gitu atau lagi konseling gitu ya dengan orang tua yang punya anak yang kita tahu anaknya stunting. Masa kita bilang bu anaknya stunting nih gitu kan, kesian ya mentalnya. Astagfirullahaladzim, nggak boleh kok, gue tahu kata dia. Enggak kayak lu kebiasaan. Iya tapi itu terjadi gitu, makanya kita juga ketika melakukan kampanye gitu harus hati-hati ngomongnya, karena kalau ibunya terluka, dan stunting ini bukan kayak penyakit yang anaknya dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas terus sembuh, enggak gitu. Itu butuh waktu yang cukup panjang gitu, karena kan perbaikan dari gizinya. Yang gitu. tadi lo bilang dari remaja si ibu, maksudnya si calon ibu ini harus bagus kondisi fisiknya. Betul. Terus udah gitu nanti juga ketika dia hamil juga ya udah gizi kawin belum sih? Lu udah kawin belum sih? Udah kan? Udah punya anak belum? Belum ya. Nah nanti kalau istrinya hamil pasti akan tahu ketika ke dokter harus diperiksa kehamilannya. Istrinya juga harus minum vitamin. Kalau nggak nanya gua udah kawin belum? Oh udah tahu ya kan kita teman. Kan ceritanya yang tua gue. Iya. Udah 10 tahun jadi kan. Tahu.
Nah jadi ya itu harus tahu nanti minimal berapa kali tuh kunjungan ke dokternya untuk periksa kehamilan harus ada. Kalau kemarin sih 4, tapi sekarang mungkin akan jadi 6 gitu. Atau malah kalau yang ke swasta setiap bulan kan, setiap hamil setiap bulan, terus nanti kalau udah hamil tua udah 2 bulan sekali, 2 minggu sekali. Itu disupport sama pemerintah nggak? Kalau disupport sama pemerintah harus ke puskesmas. Nah, ini jadi no BPJS nggak? Iya itu gratis dia maksudnya. BPJS. Nah. Yang gue pikirkan nih ya, asumsi gue ya, banyak kan orang berasumsi yang sama bahwa itu tuh mahal. Jadi gue kayak males deh gitu, kayak udah ribet bayar gitu. Padahal sebenarnya ada kan puskesmas sekarang udah banyak. BPJS juga. Sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan banyak hal gitu ya, termasuk untuk kesiapan kehamilan, persalinan dan lain sebagainya. Udah ada JKN. Terus udah gitu setiap daerah juga mungkin ada bantuan tambahan lainnya gitu ya, tergantung dengan kota-kota atau kabupaten-kabupaten kepala daerahnya gitu ya, kebijakan kepala daerahnya. Tapi banyak dari kita justru tidak memanfaatkan itu. Mungkin karena informasi kali ya. Iya, masih kayak BPJS atau JKN gitu, kayak orang masih ngiranya kayak ribet. Padahal gue selalu pakai tuh kalau keluarga gue yang butuhin, ada yang sakit, gue pakai itu. Iya. Gratis. Berarti lo udah cukup ini ya, udah cukup dewasa untuk menikah. Tetap ya. Iya. Udah nggak sabar. Iya, kalau gue kan anaknya kayak gue nggak bisa lepas dari gadget lah, jadi kayak gue searching juga bukan sosial media aja, pasti gue kayak googling apa aja program-program yang yang ada gratisnya gue pasti harus tahu. Kata jadi kunci gratis. Tapi itu udah disiapin sama pemerintah kan, sayang kalau nggak kita gunakan. Makanya yang namanya digital campaign itu jadi penting. Itu tuh yang perlu dibantu dari pemerintah kali ya. Kita sebagai orang muda, apalagi influencer gitu ya, mungkin bisa tuh. Setuju. Tapi gini, si informasi soal stunting tadi ini, apakah kayaknya kan kalau di circle kita nih ya di kota-kota besar itu kayak jarang banget kesebut. Apakah memang tidak ada di kota besar? Karena kalau dari berita tadi gua googling juga banyakan tuh di luar kota-kota besar. Apakah memang seperti itu atau memang nggak naik aja gitu maksudnya? Ada faktor lain nggak sih? Ya sebenarnya ada faktor ekonomi juga kali ya. Biasanya yang faktor ekonominya rentan itu juga beresiko tinggi terhadap stunting, karena biasanya kalau kita nggak punya uang, dari mana kita bisa memenuhi kebutuhan gizi keluarga kita gitu kan. Ya yang mampu aja belum tentu gitu, kalau misalnya pengetahuan dia tentang gizinya belum mencukupi gitu ya. Dia nggak tahu yang namanya gizi seimbang tuh seperti apa gitu ya kan, akhirnya juga asupan gizinya kurang gitu, apalagi yang Bibi kita lagi ngobrol Bi. Kayaknya udah jadi tuh makanannya udah jadi kepotong. Tapi enggak, gue setuju, berarti artinya stunting ini tuh bukan cuman perkara kurang informasi tadi ya, tapi bisa jadi ya karena faktor itu berarti bisa jadi di kota besar kan tingkat sosial ekonomi kita juga beda-beda nih di kota besar. Bisa jadi sebenarnya juga ada, tapi belum kedetek aja. Berarti sebenarnya tugas dari kita yang anak muda ini buat bantuin ini informasi ini bisa kesebar, ya nggak sih? Iya. Nah mungkin tuh ini gue ngasih ide aja ya, karena case-nya ini kebanyakan di luar kota Jakarta, maksudnya kota-kota besar gitu ya. Kalau bisa sih influencer itu bukan cuma yang udah followers sebanyak, yang masih kayak cuma ribuan, kayak di ya contoh aja lah kayak di Instagram atau TikTok gitu tuh diincar juga tuh Doro, karena banyak banget pakai TikTok kan sekarang. Terus mungkin juga jadi opsi pinter gitu kan ya. Oh pinter banget. Pinter. Tapi bisa juga jadi opsi. Biasanya influencer itu kan perginya nih misalnya ke kafe baru yang dibuka gitu atau hotel baru yang dibuka. Sekali-sekali pergi ke Posyandu deh. Iya. Yang di dekat rumah. Coba. Posyandu. Coba dicek posyandunya jalan apa enggak. Biasanya di posyandu tuh ada informasi-informasi itu berapa anak stunting, berapa ibu hamil, gitu-gitu. Nah itu mungkin bisa jadi kontribusi kita sebagai anak muda untuk mempromosikan itu. Oh di daerah sini nih masih ini, ayo dong kita bantuin nih. Gitu. Dan itu konten yang menurut gue ya di komunikasi digital itu konten yang ngejual banget. Karena niche kan sebenarnya kayak nggak ada yang bikin. Nggak ada. Jadi kalau kalian ada influencer nih yang nonton ini, coba dibikin. Ini itu keren banget dan yang nonton bisa banyak banget. Kenapa? Karena butuh. Yang butuh banyak. Ya tahu
kalau gitu gua aja deh. Makanya TikTok jangan joget-joget doang. Nih, Kenapa sih? Gue udah kebayang. Asik. Gue udah nyiapin nih beberapa ide. Tadi gue udah coba capturein beberapa. Kita coba bahas deh lebih detail ya. Mantap. Ya udah masukin juga program yang tadi gua ini TikTok gua lah. Biar ada lah pemasukan gua dikit, bro. Nggak di mana, mau pansos mulu ini nih gue bahas Yaudah, dulu. ya, Kayak gini. Hai, cuma mau ngasih tahu aja nih, kalau semua proses syuting cakap tak cakap sudah melalui protokol kesehatan yang berlaku. Bener banget, kita sudah ngelakuin swab sebelum syuting, tetap menggunakan masker dalam perjalanan menuju ke tempat syuting, dan yang pastinya tetap menggunakan hand sanitizer. Kayak gini nih, di tangan ya, jangan di tanaman. Mati tanaman gua lama-lama. Ini palsu. Nih kasih tahu jangan ini palsu ya. Palsu. Yaudah, yang penting tetap jaga kesehatan dan tetap sejahtera. Sehatnya juga. Oh iya. Sehat dan tetap sehat dan sejahtera. Ribet lu. Udah sono ah. Cakap tak cakap, yang penting mantap.